Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yuwono. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sabar Asia dan saya berada di kelas IT 202 dengan jurusan Teknik Informatika PJJ S1. Dibuatnya video ini adalah untuk bertujuan memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Nah, di sini kita langsung saja membahas ke soalnya ya. Oke. Yang pertama, diberikan data 10 siswa di sebuah kelas di mana nilai UAS dipengaruhi oleh IQ dan tingkat kehadiran siswa seperti dilihat pada tabel terlampir. Nah, di sini tabelnya di mana di sini ada siswa, kemudian nilai UAS sebagai Y, kemudian persentase kehadiran itu X1 dan IQ X2-nya sebagai X2-nya. Di sini tentukanlah persamaan garis regresi. Kemudian yang B nilai Y jika X185 dan X220. Kemudian tentukan C nilai korelasi untuk tabel di atas. Untuk yang pertama, kita tentukan persamaan garis regresinya atau persamaan normalnya ya. Langsung saja di sini saya telah membuat ya tabel. Nah, di sini kita harus mencari Y kali X1, kemudian Y kali X2, kemudian X1 kali X2, dan kemudian langsung dikuadratkan ya antara Y, X1 dan X2-nya. Ketemulah sigmanya di sini. Ini yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungannya nanti. Oke, langsung saja ya. Di sini persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, di sini saya menggunakan determinan. Nah, di sini di mana rumusnya ada N sigma X1, kemudian sigma X2, kemudian sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2, kemudian sigma X2, sigma X1 kali X2, kemudian sigma X2 kuadrat. Nah, di sini kita sudah masukin angka-angkanya ya, di mana N ini adalah jumlahnya, jumlah siswanya di sini ada 10. Kemudian di sini sigma X1-nya adalah jumlah atau sigma X1-nya yaitu 845. Nah, di sini udah semuanya. Nah, di sini kita mencari sigma Y, sigma X1 dan Y, sigma X2 kali Y. Nah, di mana di sini adalah A adalah metrik diketahuinya. Nah, kemudian B ini adalah vektor kolom yang tidak diketahui. Kemudian H ini adalah vektor kolom tidak diketahui juga ya. Nah, untuk menyelesaikan mencari variabel B-nya dapat disesuaikan dengan cara rumus berikut ini. Nah, kemudian di sini langsung saja perhitungannya. Saya sudah melakukan perhitungan sesuai dengan acuan tabel yang ada berada di sini. Nah, ini dari pojok kiri atas ke kanan bawah itu bernilai positif ya. Kemudian yang dari pojok kiri bawah menuju ke kanan atas itu adalah bernilai negatif. Nah, ini untuk determinan ini selalu menggunakan tabel bantuan ini ya. Nah, tabel bantuan ini mengambil dari dua baris yang depannya. Oke, setelah saya melakukan perhitungannya, untuk datanya ditemukan nilai yaitu 6.466.250. Kemudian A0 nya ditemukan dengan nilai 149.797.500. Kemudian A1 nya yaitu 4.749.250. Kemudian yang A2 nya adalah minus 223.000 ya. Di sini sudah ketemu det A-nya, det A0, A1 dan A2. Dan ini cara mencari B-nya ya, B0-nya ini yaitu adalah
Tadi rumusnya yang tadi sudah saya perlihatkan di atas, yaitu det A 0 dibagi det A. Semua pembaginya semua dibagi dengan det A ya. Nah, ini det A 0 dibagi dengan det A sama dengan 23,0545. Yang B1-nya dengan hasil 0,7372, kemudian B2-nya dengan hasil minus 0,0343. Nah, di sini jadi nilai persamaan regresinya adalah, atau persamaan normalnya adalah Y sama dengan 23,0545 ditambah 0,7372 X1 ditambah min 0,0343 X2. Nah, kemudian tadi ditanyakan untuk yang B-nya. Nah, nilai Y jika X1 85 dan X2-nya 120. Oke, sekarang di sini kita tinggal masukin saja rumusnya ya. Kemudian di sini setelah saya masukkan perhitungan, di sini pertama kita harus menghitung yang perkalian seperti yang dalam ini perkalian ya. Dari hasil ini dikalikan X1. X1-nya tadi adalah 85 yang sini ya. Kemudian X2-nya adalah 120 dan ditemukanlah hasil yaitu 81,60. Nah, kesimpulannya adalah ketika siswa memiliki tingkat kehadiran 85% dan IQ sebesar 120, prediksi nilai UAS yang dihasilkan adalah sekitar 81,60. Nah, dengan kata lain, tingkat kehadiran dan IQ itu mempengaruhi nilai UAS, gitu ya. Nah, kemudian ini yang C, ini nilai korelasi untuk tabel di atas. Nah ini untuk mencari nilai korelasi untuk tabel kesini adalah R2Y12, itu yaitu dengan rumus 1 dikurang JKG dibagi N kurang 1 dikali S2Y. Nah, sebelum kita menghitung ke sini, kita mencari dulu nih JKG-nya, yaitu jumlah kuadrat galat. Nah, kemudian di sini nilai yang pertama kita cari adalah S2Y-nya ya, yaitu dengan rumus N sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat, Y yang dikuadratkan dibagi N dikali N dikurang 1, yaitu ketemulah N-nya adalah 10, Y2-nya 67129. Kita bisa lihat di sini Y-nya 67129 yang di sini ya, Y kuadratnya. Kemudian dikurang yaitu Y-nya itu adalah 813 yang dikuadratkan dibagi 10 dikali 10 dikurang 1, ketemu dengan hasil 61090 dikurang 66099 dibagi 90 mendapatkan hasil 114,67. Nah, kemudian yang jumlah kuadrat galat, yaitu ini sudah ada rumusnya, kita tinggal masukin saja. Angka-angka yang saya masukkan sini adalah sesuai dengan variabel ya. Nah, kemudian yang 23,05 ini dikalikan plus 3, yaitu adalah nilai A atau B0 yang tadi saya buat, gitu ya. Dengan hasil seperti ini. Nah, ini di sini kan terjadi di sini pengurangan dan pengurangan. Nah, kenapa di sini menjadi plus? Karena di sini adalah min ketemu min, jadinya plus gitu kan. Nah, jadinya di sini 619 dikurang 18739,65 dikurang 51045,25. Nah, kemudian di sini berubah menjadinya menjadi plus. Nah, kalau kita lihat dengan cara hitung matematika adalah kalau min ketemu min itu adalah menjadi plus. Nah, dan mendapatkan hasil 225,90. Nah, dari perhitungan S2Y ini dan JKG ini, kita langsung bisa menghitung R kuadrat Y12 nya ya, yaitu
rumusnya 1 dikurang JKG dibagi N dikurang 1 dikali S2Y S kuadrat Y. Nah, tinggal masukin aja nilainya nih. Tadi 1 dikurang JKG nya 225,90, kemudian di sini N nya tadi adalah 10 dikurang 1 berarti 9 dikali S2 nya adalah 114,67. Nah, ketemulah dari sini hasilnya ada 25,90 dibagi 10 32,03. Nah, kemudian 1 dikurang 0,2188, kemudian mendapatkan hasil 0,7812, kemudian kita kalikan 100 menjadi 78,12%. Nah, kesimpulannya adalah nilai R kuadrat Y12 78,12% menunjukkan bahwa nilai UAS atau Y ditentukan atau dijelaskan oleh persentase kehadiran yaitu X1 dan IQ X2 melalui hubungan linier. Nah, atau kita bisa sebut saja persentase kehadiran X1 dan IQ X2 itu mempunyai hubungan yang sangat kuat untuk mendapatkan nilai hasil nilai UAS gitu ya. Kemudian yang sisanya sebesar 1,88% dijelaskan oleh variabel lainnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Soalnya adalah berdasarkan data kependudukan, usia harapan hidup penduduk di atas suatu wilayah berdistribusi normal dengan rata 45 tahun dan simpangan bakunya 10 tahun. Jika jumlah penduduk mencapai 110 orang, maka tentukan perkiraan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup dengan usia A di atas 55 tahun dan gambar kurvanya, B di bawah 40 tahun dan gambarkan kurvanya, C di antara 40 dan 55 tahun dan gambarkan kurvanya. Nah, di sini diberikan catatan oleh dosen saya, yaitu skor Z yang didapat dari hasil perhitungan dibuatkan sampai 2 angka di belakang koma. Langsung saja. Nah, di sini tadi yang pertama ditanyakan adalah perkiraan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup dengan usia di atas 55 tahun, yaitu yang pertama kita diketahuinya adalah mu-nya itu 45. Kita ngambil dari sini 45 ya, rata-ratanya ya 45. Kemudian ini ada toknya 10 itu adalah simpangan bakunya di sini. Kemudian ini adalah X-nya adalah lebih besar dari 55 karena di soalnya ini adalah di atas 55, berarti di sini artinya lebih besar 55 atau 55 tahun ke atas. Nah, sudah ini sudah ada rumusnya, Z sama dengan X dikurang mu dibagi tok. Nah, kita tinggal masukin saja nih 55 dikurang 45 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, di sini P untuk tabel Z-nya di sini tadi kita ketemu ke satunya itu adalah 0,3413 karena di sini cuma satu saja ya, 1 berarti 0,3413 dan karena 17,6 itu 5 ke atas, pembuatannya adalah ke atas ya. Kemudian yang B ini yang di bawah 40 tahun dan gambarkan kurvanya. Nah, ini sama kayak yang A, cuman hanya bedanya di sini di bawah 40 tahun, makanya ini tandanya berbeda ya. Kalau yang di sini di atas 55, yang di sini di bawah 40 tahun. Yang ini sama 40 dikurang 45, kemudian dibagi 10 sama dengan minus 0,50. Nah, sekarang kita lihat tabel Z-nya 0,50. Nah, ini 0. Nah, di sini 0,1915. Nah, di sini kita ambil 2 angka dalam koma yaitu 0,19 dan sama dikurangi 0,5 karena yang ditanyakan soalnya adalah 40 tahun ke bawah, berarti yang di sini. Nah, yang 0,1-nya 0,1 di sini. Jadi dia harus dikurangi 0,5 yaitu 0,5 dikurang 0,19 sama dengan 0,31. Jadi banyaknya jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup di bawah 40 tahun sebanyak 0,31 dikali 110 sama dengan 3,41 dibulatkan menjadi 34, yaitu totalnya adalah
penduduk. Nah, ini di gambar kurvanya. Karena kenapa dia 0,5? Karena probabilitas itu adalah dari angka 0, di sini 0 dan sampai 1. Nah, 45 ini adalah sebagai mu-nya buat mencari tengahnya. Jadi kita menentukan nih 40-nya harus ke kiri atau ke kanan, 55-nya harus kira ke kanan gitu. Jadi 45 ini sebagai mu tengah, dan kita untuk mencari harus ke arah mana kita menaruhnya nih gitu. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu yang C. Ini soalnya yaitu di antara 40 dan 55 tahun. Nah, di sini tadi sudah diketahui ya 40, di bawah 40 dan di atas 55 tahun. Nah, tabel set yang pertama adalah 1. Kemudian tabel set yang kedua adalah minus 0,50. Nah, di sini tinggal kita masukin aja nih, kita udah ketemu semuanya nih. Karena tadi kan di sini kan adalah 0,34-nya di sini, 0,19-nya di sini. Jadi adalah yang dicari adalah di sini. Antara rentang dari umur 40 sampai dengan di antara 40 sampai dengan 55 tahun. Gitu. Nah, jadi di sini adalah banyaknya jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup di antara 40 tahun dan 55 tahun sebanyak 58 penduduk. Dan kalau kita mau menjumlahkannya sesuai dengan yang di soal, yaitu 18 ditambah 34 ditambah 58, yaitu hasilnya adalah 110. Nah, demikian video saya yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.